Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Berjumpa lagi kita di dalam pembelajaran tentang PKWU dengan tema wirausahawan dan kewirausahaan. Ini adalah suatu kata yang pada dasarnya asal katanya sama, namun memiliki sifat dan juga karakter yang berbeda. Nah, Ananda semuanya diharapkan dari tujuan pembelajaran kita tentang wirausahawan dan kewirausahaan, Ananda mampu memahami konsep tentang wirausaha itu apa dan bisa memahami ciri-ciri dan karakter yang harus dimiliki sebagai seorang wirausahawan sebagai bekal bagi Ananda semuanya untuk bisa mengaplikasikan ilmu, teori, dan tips-tips yang ada sebagai seorang wirausahawan di dalam dunia nyata, sehingga diharapkan Ananda nanti menjadi manusia yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa berinovasi, kreatif, dan tidak mudah menyerah. Pada hakikatnya, kewirausahaan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, serta bagaimana dia nanti mampu mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih kesuksesan. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang, di mana harus memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mampu mengaplikasikan hakikat kewirausahaan itu di dalam hidupnya. Seorang wirausahawan harus mampu mengatur aspek-aspek penunjang produksi agar bisa dimanfaatkan dan mendapatkan keuntungan. Jadi, itu adalah ciri yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nah, bagaimanakah sebenarnya hakikat kewirausahaan itu sendiri? Untuk bisa kita mengetahui, mengeksplor seperti apa sih kewirausahaan, seperti apa jiwa-jiwa seorang wirausaha. Mari kita lihat slide berikut ini. Yang pertama, dia harus mampu mengembangkan peluang usaha. Seorang wirausahawan harus mampu membaca kesempatan, membaca peluang. Lalu, diharapkan seorang wirausahawan mereka akan mampu menyewa para pekerja. Maksudnya di sini adalah dia sebagai seorang pencipta lapangan kerja sehingga bisa menampung jumlah tenaga kerja yang semakin hari semakin banyak, sedangkan lapangan pekerjaan tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Berikutnya, seorang wirausaha itu harus mampu mencari bahan-bahan produksi, baik berupa finansial maupun berupa bahan material, baik yang ada yang bisa dia kreasifikasikan dari apa yang tersedia di alam sekitarnya. Dan akan lebih bernilai tinggi lagi apabila seorang wirausaha ini mampu mengolah barang-barang bekas, barang-barang yang dianggap tidak bernilai menjadi bernilai. Nah, usaha kreativitas dia dalam memproduksi suatu barang yang tidak dianggap bernilai menjadi sesuatu yang bernilai, itu adalah suatu yang harus dimiliki seorang wirausaha. Berikutnya, seorang wirausaha harus menunjukkan sikapnya, kemampuan dia sebagai orang pemimpin. Kenapa? Karena dia adalah pengusaha. Tidak peduli seberapa besar modal yang dimiliki, tidak peduli seberapa besar usaha yang dia punya. Yang penting, usaha itu adalah usaha miliknya sendiri. Maka dialah menjadi bosnya, dia juga yang menjadi manajernya. Nah, dituntutlah dia memiliki sifat-sifat dan sikap-sikap sebagai seorang pemimpin. Berikutnya, ini adalah suatu ciri khas. Seorang wirausaha itu harus bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalannya. Jadi jangan hanya berharap terhadap kesuksesan, namun juga harus siap dengan kegagalan. Dan bagaimana dia menjadikan kegagalan itu sebagai bentuk pengalamannya
untuk bisa berkarya lagi, bangkit lagi, dan melihat kesalahan itu sebagai salah satu batu loncatan untuk mencapai keberhasilan. Jadi seorang wirausahawan itu memang pantang menyerah, memang tidak pernah putus asa, dan selalu menganggap apa yang terjadi itu adalah sebagai pengalaman. Berikutnya, dia maksudkan di sini adalah berupaya untuk menghindari resiko, bukan berarti seorang wirausaha itu pengecut, tidak ya. Tapi bagaimana dia bisa meminimalisir kemungkinan resiko yang muncul dengan smart, dengan pintar, dengan aktif, dengan kreatif, dengan bagaimana dia bisa memberdayakan seluruh potensi, seluruh hal-hal yang bisa mendukung akan usahanya. Nah, itulah hakikat kewirausahaan yang harus diketahui oleh Ananda semuanya. Inti dan hakikat kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebutlah akan menciptakan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Nah, itu adalah inti hakikat pengertian deskripsi konsep tentang kewirausahaan. Lalu mari kita lihat pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Pertama, Richard Cantillon tahun 1775, dia mendefinisikan bahwa kewirausahaan adalah bekerja sendiri, self-employment. Seorang wirausahaan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya kembali pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Nah, kenapa harga pernyataannya seperti itu? Ya, kita lihat saja, ini dikeluarkan pada tahun 1775. Jadi masih termasuk kategori pendapat yang sudah lama. Berikutnya menurut Penrose tahun 1963 menyatakan bahwa kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Ya, entah sistem ekonomi pasar tradisional, entah ekonomi komando, entah ekonomi sosialis, ekonomi campuran, apapun bentuknya itu. Dan berikutnya Peter Drucker menyebutkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan yang berbeda. Nah, bagaimana seorang wirausahaan mampu menciptakan sesuatu yang baru tanpa merasa malu? Bagaimana dia bisa kreatif menduplikasi sesuatu yang baru? Itulah seorang wirausahawan. Sumber pendapatan dalam praktek kewirausahaan. Nah, untuk mengetahui dari mana saja sumber pendapatan yang akan dipakai oleh seorang wirausahaan untuk mengembangkan usahanya, secara garis besar terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah modal sendiri. Ini artinya si wirausaha mengeluarkan uang pribadinya untuk keperluan perusahaan. Jadi dia menggunakan dananya sendiri untuk menciptakan usaha baru bagi dia yang memang dibutuhkan modal. Berikutnya berasal dari modal pinjaman. Nah, modal pinjaman ini berarti si pengusaha bekerja sama dengan perbankan atau lembaga keuangan bukan bank untuk mendapatkan sumber bantuan permodalan untuk usahanya. Nah, ini bisa jadi adalah untuk dalam rangka menambah usaha atau memang karena perusahaannya itu membutuhkan modal yang lumayan banyak untuk dalam berkarya. Berikutnya modalnya berasal dari investor. Nah, investor ini biasanya akan menanamkan modal pada perusahaan yang mempunyai harapan bisnis berkembang. Karena mau tidak mau, harapan dari investor adalah akan mendapatkan umpan balik atau kembalian modal dan plus bunga investasi yang dimilikinya. Dan yang berikutnya, sumber pendapatan dalam praktek kewirausahaan itu berasal dari modal dari supplier atau pemasok ataupun dari konsumen. Jadi sekarang kita jangan lagi pesimis menyatakan bahwa modal itu tidak ada, karena bisa saja konsumen juga menjadi sumber modal bagi kita. Artinya konsumen juga bisa berinvestasi, kita pun bisa memanfaatkan sumber permodalan dari pemasok ataupun dari konsumen.
Berikutnya materi kita yang masih tentang kewirausahaan adalah jenis-jenis kewirausahaan. Jadi sebenarnya banyak macam usaha yang dilakukan oleh pebisnis. Namun kita akan mengelompokkan ke dalam 4 usaha berdasarkan jenis permodalannya, berdasarkan bidang usahanya, maupun berdasarkan bentuk usahanya. Yang pertama adalah kewirausahaan bisnis kecil. Nah, ini berarti jenis usahanya masih dijalankan dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, agar sebagai pemula, orang yang baru memulai usaha, tentu kita masih membutuhkan waktu atau berproses untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Berikutnya tahap yang kedua berasal pada usaha rintisan yang berkembang. Artinya perusahaan kita sudah mulai berjalan, sudah mulai dikenal orang, dan sudah mulai dicari orang. Nah, di sini disebut dengan usaha rintisan yang berkembang. Karena kalau tidak berkembang berarti pada tahap pertama kita sudah layu. Nah, berikutnya kalau kita sudah mapan, sudah dikenal sama orang, produk kita sudah dicari orang, maka kita berada pada level usaha besar, di mana pada usaha ini siklus hidupnya sudah terbatas dan akan tetap berkembang selama kita sebagai pemilik usaha tetap melakukan inovasi, melakukan diferensiasi, melakukan kreativitas terhadap produk, kemasan, layanan maupun servis yang memang diharapkan dari konsumen oleh konsumen terhadap produk dan juga jasa yang kita berikan. Nah, di samping itu ada lagi satu jenis kewirausahaan yang memang dalam usahanya tidak mencari atau berorientasi terhadap laba, kalaupun memang ada, tapi itu adalah hanya mungkin sebagai biaya operasional. Namun tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan atau memberikan sosial kepada masyarakat. Nah, ini merupakan para investor yang menciptakan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Nah, berikutnya kita masuk kepada ciri-ciri kewirausahaan. Jadi untuk bisa mengetahui dan melihat dan menentukan bahwa ini adalah seorang wirausaha, pasti ada karakter atau sifat atau ciri khas yang melekat pada dirinya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai aspek kepribadian seperti dari jiwa, wataknya, sikap, dan juga perilaku seseorang. Secara garis besar, ciri kewirausahaan itu terbagi atas 6 komponen penting. Yang pertama adalah percaya diri, karena ini adalah modal utama untuk kita mau berusaha. Tanpa kita percaya diri, ya bagaimana kita akan menjalin relasi, bagaimana kita akan mencari konsumen, dan bagaimana kita akan memulai usaha. Berikutnya harus berorientasi pada hasil. Artinya kita fokus terhadap target apa yang ingin kita capai dari usaha yang kita lakukan. Kebutuhan untuk berprestasi, mencari laba, memiliki dorongan, energik, tekun, tabah, kemauan keras, serta selalu berinisiatif. Jadi jangan menunggu gitu ya. Kita harus bergerak untuk menyongsong atau jemput bola. Berani mengambil risiko. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri khas seorang wirausahaan yang harus ada di dalam dirinya masing-masing. Berikutnya, ciri kewirausahaan yang harus ada adalah berjiwa kepemimpinan. Berjiwa kepemimpinan ini maksudnya kita harus mampu beradaptasi dengan semua orang, mampu menyesuaikan diri, dan terbuka terhadap saran ataupun kritik oleh orang, walaupun saran itu yang sifatnya positif maupun yang negatif. Karena dengan tanpa ada saran dari kritik, kita tidak tahu di mana letak kelemahan kita dan bagaimana kita akan maju kalau kita tidak mau dikritik gitu ya. Ciri berikutnya orisinalitas. Orisinalitas ini berkaitan dengan sikap inovatif, kreatif, dan fleksibel, serta pede dengan apa yang merupakan produk atau hasil karya kita. Dan terakhir, ciri kewirausahaan utama adalah berorientasi pada masa depan. Seorang wirausahaan yang baik harus memiliki visi, harus memiliki perspektif yang jelas. Seperti apa sih usahanya ini ke depan? Kemana akan dibawa? Apa target yang harus dia capai dari usaha dia selama ini? Nah,
Dari paparan materi tentang wirausahawan, kewirausahaan, bagaimana hakikat kewirausahaan, apa saja pandangan soal para ahli tentang definisi kewirausahaan, dan apa saja ciri-ciri yang harus ada dalam karakter sebagai seorang wirausahawan kita bahas barusan ini. Semoga bermanfaat.